salah. Tikus, minum cap tikus, masa dikit, dia makan nasi 10 piring. Aku udah 10 piring. 5 piring, tiap hari 5 piring. Tiap kali makan. Penyakit gula. Pakai gula. Apa dia salah dong minum cap tikus? Making apa? Kecanduan. Kita lihat kecanduan rica. Tapi teman-teman bilang, oh, ngana kurang makan rica tiap hari makan nasi. Tapi, emang begitu tuh orang? Mari itu nak dinilai, di Manado nak dinilai aneh. Karena semua orang makan nasi makan rica. Mari kalau sudah lebih itu, dia kan sakit. Gimana? Lalu orang mati sama makan rica. Kaki gula, makan nasi terlalu banyak. Kok apa dia beda dengan minum cap tikus kalau dia lebih? Minum cap tikus saja cuma sedikitnya bahaya. Di Timotius sudah bilang, minumlah anggur sedikit. Surat Paulus kepada Timotius, terlepas dia dari Paulus atau nyanda, dari ada berapa investigasi kata itu pseudo Paulus. Mari yang pasti itu bagian dari kitab suci. Minum sedikit, jangan lebih. Nih. Orang makan kan untuk kebahagiaan. Orang minum untuk kebahagiaan. Hal-hal yang orang larang, habis itu orang pikir, oh kasih hilang tuh barang, bukan cegah dari DP sumber yang lain. Orang pikir itu mau jadi solusi. Tahun 1920 sampai 1933 ada alcohol prohibition di Amerika. Itu nak berhasil. Dengan alasan yang sama dengan yang mau jadi di Indonesia. Bukan karena dia alasan keagamaan, alasan bahwa alkohol ini adalah sumber dari kriminalitas. Enggak juga. Yang berkurang betul. Penyakit liver ada sedikit berkurang. Karena orang nggak pernah minum alkohol. Sama aja. Kriminalitas tetap justru lebih banyak. Jadi apa yang salah dengan cap tikus? Mana ada yang salah dengan cap tikus? Siapa mau larang? Itu orang, kalau orang membandingkan cap tikus dengan anggur, kalau orang membandingkan, ya kalau orang membandingkan cap tikus dan anggur, pasti ada DP entry point yang bisa orang lihat. Ada istilah Latin yang mengatakan in vino veritas. Dalam anggur ada kebenaran. Nah, anggur ini kalau orang mau lihat dalam perspektif Alkitab, pada dasarnya bisa dibenarkan dan dapat dibenarkan. Dan kita tahu bersama kalau melihat situasi Tuhan Yesus hidup, anggur itu merupakan bagian dari pesta. Menjadi minuman yang boleh dikatakan identik dengan perayaan pesta. Nah, di cap tikus pun sebenarnya kalau orang melihat ada istilah-istilah orang saudara di kampung, saraca cap tikus, raca sumicola. Kalau nyadak cap tikus, nyadak bisa sekolah. Karena banyak anak-anak kampung itu bisa sekolah, menyelesaikan S1, S2, bahkan S3 karena cap tikus. Dan juga ada istilah saraca cap tikus, saraca kuman. Kalau nyadak ada cap tikus, nak bisa makan. Bukannya karena cap tikus kau nak bisa bukannya nanti mau minum cap tikus kau nak bisa makan, bukan. Orang yang hidup mendapatkan berkat cap tikus. Nabi sendiri bilang, apa yang salah dengan cap tikus? Cap tikus itu bagi masyarakat Minahasa sama dengan masyarakat Yahudi dulu, merupakan bagian dari kehidupan. Sosial budaya orang-orang Minahasa itu identik dengan cap tikus. Dan banyak orang yang hidup karena cap tikus.
cap tikus itu sejauh yang kita lihat di kampung bisa menjadikan semacam apa? Sebagai orang akan mendapatkan hiburan di saat dia minum dalam batasan-batasan tertentu. Nah, sama juga dengan anggur. Kalau anggur dikonsumsi berlebihan pasti mabuk. Nah, di situ yang sisi negatifnya. Cap tikus pun demikian. Saat dia lebih, orang mabuk, timbul kejahatan. Tetapi sebenarnya yang dimusuhi itu di saat orang-orang yang mabuk itu yang salah mempergunakan. Tapi kalau dia cuma pancing, minum untuk saya tenang, minum untuk hiburan ya, no problem. Saya itu sangat disayangkan kalau orang melihat tuh undang-undang sekarang yang tentang minuman alkohol. Orang-orang di Minahasa itu minum cap tikus lebih dulu ada dari KUHP ada. Budaya orang itu dengan cap tikus so jadi semacam filosofi, so identik dengan sosiokulturalnya orang. Dan juga di daerah-daerah lain, minuman alkohol yang tradisional itu misalkan di Bali ataupun di NTT ya, so merupakan bagian dari budaya. Jadi sangat aneh sebenarnya kalau ada orang-orang yang berpandangan negatif terhadap orang-orang yang cuma baca tikus ataupun hidup dari cap tikus ataupun orang yang yang minum cap tikus bukan. Yang salah yang apa kok DP mabuk? Kalau cuma bawa pancing kok boleh. Bagaimana itu Pin? Sangir kasih yang sana tak tahu. Banyak sekali itu orang yang dapat hiburan kelar malawo tuh minum sedikit tak enak tidur. Apa yang salah kasih yang dihalal begitu? Tuh bahkan jadi minuman penatua kan, kalau nggak minum itu nggak bisa berkhotbah di mimbar. Nah itu siapa itu? Jangan terlalu alergi kok dengan cap tikus. Seolah-olah cap tikus barang negatif. Padahal kalau mulia banyak tuh gereja di kampung-kampung sana yang dapat sumbangan dari doi cap tikus. Apakah itu haram? Enggak tahu. Tapi bukan cuma cap tikus. Kalau dilihat dari isi undang-undangnya, semua minuman yang berstatus beralkohol ya dilarang. Nah ini sebenarnya yang jadi perhatian dari, bahkan ada himpunan-himpunan GIMI itu namanya itu kan juga sebenarnya mereka mengungkap bahwa ini sebenarnya cerita lama. 2015 kan ini sempat tercuat tapi tidak dibahas secara formal. 2015. Makanya mereka pantau terus sampai sekarang baru dibahas secara formal undang-undang ini. Sehingga mereka mengkritisi sebenarnya kalau memang kayak ketuanya bilang, bagian eksekutifnya bilang kalau memang ini dilarang, itu beritanya keluar, kalau memang dilarang, kenapa rokok nggak dilarang juga? Mendingan sekalian dihapus. Tapi kan rokok justru dibebankan pemerintah hanya untuk pantau saja. Ya benar, kalau dipandang dari semua memang kita hilang ya jaringan. Lanjut Pin, lanjut. Masih di mute. Masih mute Pin. Oke. Ya memang kalau dari cerita-cerita ya sejarah lah apa semua memang kalau masyarakat Sulawesi Utara otomatis paling 80-90% menolak undang-undang ini. Kalau ditanyakan ya dari segi adat pun dan lain sebagainya. Tapi kalau undang-undang ini kita coba baca-baca pasal 5, memang setiap orang dilarang memproduksi baik alkohol A, B, C dan sebagainya itu dilarang. Ini memang luar biasa memang ini. Ini menjadi
hal yang harus memang diputuskan baik-baik. Kalau ini salah keputusan ya bisa kayak itu GIMI itu adalah satu organisasi yang memang berada di dalam itu, ada gabungan industri minuman kan. Mereka itu memang jangan sampai undang-undang ini akan jadi blunder bagi pemerintah kan kalau salah mengambil keputusan. Karena memang kasihan juga bagi masyarakat yang penghasilannya sudah dari alkohol ini misalnya kan, dan sebagainya. Ini menjadi perhatian harus. Bagaimana pemerintah juga melihat hal itu, jangan hanya karena desakan-desakan. Nah, apalagi yang mengusulkan ini adalah, kalau lihat dari pemerintahan ini, yang mengusulkan itu adalah Partai Gerindra, P3, PKS, mereka itu yang bersuara keras untuk harus undang-undang ini ditetapkan. Nah, kita tahu bersama latar belakang mereka kan seperti apa. Mereka bermanuver untuk pemerintah. Ini kan mereka mungkin berpikir bahwa undang-undang cipta kerja ini sudah berhasil, orang harus punya suatu manuver yang lain juga yang buat pemerintah bisa kacau kan memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, ini yang jadi. Tapi di sini di Jawa Timur ini kita lihat tidak ada satu gerakan-gerakan protes-protes untuk sementara ini. Nggak tahu ke depannya apakah karena tidak ada yang memproduksi di sini atau seperti apa. Itu semacam ini juga kalau orang berpikir dari perspektif yang lain. Kenapa ada orang mabuk? Kenapa ada kejahatan? Ada kriminalitas? Kemungkinan ada yang salah dalam sistem pendidikannya orang ini. Atau ada kekurangan di saat orang mengajarkan anak-anak di sekolah ataupun di keluarga. Peran gereja pun boleh dikatakan berpengaruh. Kenapa masih ada DP jemaat yang bikin kriminal? Kalau orang melihat dari sudut pandang berbeda. Nah, jangan kok kasih vonis kalau so jadi. DP preventif yang ada. Nah, itu yang kurang pada orang itu, DP preventif pengajaran terhadap orang pe anak-anak, orang pe generasi muda sekarang ini dia. Jadi sebenarnya juga pemerintah bertanggung jawab kenapa ada kriminal. Berarti waktu SD, SMP, SMA tidak ditekankan tentang bagaimana menjadi seorang manusia yang baik. Dan gereja pun mempunyai andil jika ada jemaatnya yang mempunyai andil ataupun berperan untuk mendidik supaya anak-anak itu tidak ada kriminalitas. Pasti ada yang kurang kan sebenarnya di situ. Halo, Kenapa jangan salahkan orang yang apa tuh? Terlibat di dalam. Dari sisi sosiologi, kriminalitas itu muncul karena ekonomi yang nak kuat. Nah, itu Misalnya di Meksiko juga banyak sekali. Di Meksiko ada tahun-tahun dari Meksiko di sini. Orang bilang banyak sekali kriminalitas jadi di sana. Amerika Latin lebih begitu. Apa karena kekristenan? Nah, mungkin. Bukan karena dia lantaran orang negara Kristen. Di sini juga Eropa negara Kristen. Mau bilang, siapa kalau negara-negara Muslim lebih banyak kriminalitas? Nah juga. Siapa di Uni Emirat Arab nak banyak begitu? Nah, bukan karena dia latar belakang DP ideologi dan apa, karena ekonomi. Cina, ideologi komunis. Siapa sekarang memang bukan demokrasi. Pada dalam arti kriminalitas itu ditekan karena DP ekonomi. Ekonomi semakin anjlok, semakin banyak kriminalitas. Jadi nah ada kaitan dengan agama, nah ada kaitan dengan apa segala ini. Itu kaitan dengan DP sistem pendidikan mau jadi karena DP ekonomi lagi bagus. Biar ada orang mau mau tata baik kalau ada doi yang mau jadi. Jadi kalau negara itu susah, kriminalitas itu lebih banyak. Terorisme, ekstremisme muncul karena ada dua hal. Waktu lalu kita pernah kasih di grup. Saya bilang, waktu itu kita pernah diskusi yang tahun-tahun dari yang ambil antropologi. Jadi kemunculan ekstremisme, jadi kan ada kriminalitas, ada ekstremisme. Kalau kriminalitas itu lain, negatif dalam sosial masyarakat. Di situ ada ekstremisme. Ekstremisme muncul karena demokrasi. Ada dua hal. Demokrasi yang rusak
betul-betul rusak karena ada DP apa DP nama diktator, jadi Sistem. kepemimpinan diktator dengan demokrasi yang betul-betul maju. Nah itu dua bagian ini dia akan muncul terorisme dengan ekstremisme. Nah kalau dia ada di tengah-tengah pasti muncul. Nah Indonesia ada di tengah-tengah. Demokrasi belum terlalu jalan, memang betul-betul luar biasa. Dengan waktu dulu Soeharto cara diktator. Jadi tidak ada ekstremisme. Orang bilang, oke Pak, Soeharto mana ada dulu ekstremisme. Iya betul. Karena dia diktator. Bagaimana memuncul karena dia diktator? Jadi dia tekan semua model-model ekstremisme. Jadi bukan berarti Soeharto itu bagus. Sama-sama tidak bagus. Nah, mesti kasih kuat demokrasi. Jadi demokrasi mesti kuat, dengan ekonomi mesti kuat. Ini segala aneh-aneh so muncul di negara Indonesia. Bukan itu, orang cari DP biang masalah, salah semua. Ekstremisme dipikir, karena sama yang di Macron lagi bilang, kalau baru. Ekstremisme muncul karena agama. Bukan karena DP agama. Dikasih salah Islam. Ini lagi ya, salah semua, salah DP biang masalah. Orang ambil biang masalah salah semua. Orang politisasi semua. Jadi semua sebenarnya yang mesti kuatkan ekonomi yang kuat dengan demokrasi itu dulu. Baru sistem pasti tertata. Kalau demokrasi sudah jadi, dengan ekonomi sudah tertata itu. Ini kasih salah cap tikus. Kriminalitas jadi kasih salah cap tikus, kasih salah alkohol. Di sini di mana-mana alkohol ada. Di mana-mana. Alkohol murah, orang mahasiswa beli bir dengan 5,5%. Bir yang bir Weizen, yang bir kental itu yang nggak tahu pahit, yang lebih tinggi dari DP kadar alkohol, itu cuma €1. Murah sekali. Itu yang botol-botol besar. Nah, di sini masih kalah. Di sini pengkonsumsi bir terbanyak kedua atau sedunia. Nomor 1 itu Ceko. Bandingkan ekonomi Ceko dengan ekonomi Indonesia, mana lebih maju? Nah, Ceko itu DP harga alkohol lebih rendah, so itu orang lebih banyak minum di sana. Apa di sana kriminalitas di mana-mana? Ya enggak lah, bukan karena itu. Ini orang kasih salah kok, semua salah. DP biang masalah orang cari salah semua. Ekstremisme kasih salah di lain. Tahu di kekristenan sendiri banyak muncul ekstremisme dulu. Terjadinya ini inkuisisi di Spanyol muncul karena ekstremisme Kristen yang merambat sampai ke Raja Fernando. Pembantaian orang-orang pagan di Alexandria tahun 300-an waktu Kristenan mulai kuat menjadi agama negara. Nah, siapa yang jadi ekstremisme di situ? Bukan orang-orang Kristen. Pembunuhan itu kan itu mengatasnamakan agama. Jadi bukan DP agama yang nyandak minum cap tikus dorang tuh. Mana ada dong yang minum cap tikus? Nggak salah. Ini bukan justru aja kalau orang mau lihat orang-orang Minahasa, kemungkinan besar orang PT yang berjuang waktu permesta, dorang berani karena minum cap tikus. Dorang bertahan di tengah hutan yang dingin itu ya karena cap tikus. Jadi obat pendorang waktu itu. Jadi semacam teman pelipur lara kan cap tikus waktu dulu. Orang saja so susah boleh senang minum cap tikus ya. What's the problem? Di Sangir perjamuan cap tikus toh. Ya. Bahan dasar cap tikus meskipun diolah tapi bahan dasarnya cap tikus. Jadi cap tikus direbus sedikit pakai air biar orang-orang suka kan. Pakai apa itu? Itu. Paling bagus cap tikus yang nasi. Cap tikus bisa jadi obat pianaung.
Ya, Tidak tahu. itu kan sama dengan yang apa yang Jendri bilang yang di Paulus itu yang minum anggur dia kalau sakit kan. Sama lah untuk orang kalau dingin cap tikus. Makanya sebenarnya kalau Terlalu menurut kita sih pemerintah itu harus ada edukasi sebenarnya. Bukan alkoholnya dilarang, tetapi bagaimana mengedukasi efek dari alkohol ini kepada masyarakat itu yang harus sebenarnya di Dan sama undang-undang. sama kata Jendri bilang tadi, kalau DP ekonomi so bagus ya, ngapain lagi bikin-bikin kejahatan tuh? Betul, iya. Apakah orang bisa mencontoh misalnya negara-negara Asia Timur, misalnya Korea, Jepang, yang terus bertumbuh atau kuat dalam sistem ekonomi dan juga sistem pendidikan, dan mereka tidak anti dengan minuman-minuman beralkohol? Apa lantaran ya tentu saja konteks dan kultur yang beda, tapi bisa jadi satu teladan nggak ya bagi Indonesia Bisa. dalam sistem menguatkan ekonomi, sistem pendidikan, bahkan demokrasi, bahkan kehidupan beragama atau bergereja misalnya. Bagaimana teman-teman? Kita teman-teman, kita kan juga kan banyak teman-teman kampung yang kerja di Korea, kerja di Jepang. Nah, ada orang itu kalau kelar kerja, kong besok libur, misalkan 1 minggu orang kerja full, besoknya libur. DP malam orang kumpul bersama-sama, makan, kemudian minum alkohol. Untuk apa? Menghibur dorang. Jadi semacam obat dan bedorang, semacam boleh dikatakan ada semacam semangat baru dan di saat orang minum. Kemudian dorang seolah melupakan dorang kelelahan waktu kerja. Bisa saja orang contoh dorang, kenapa tidak? Arab pun sekarang kan so mulai membuka diri terhadap alkohol. Orang itu semua mundur. Iya. Mundur ke belakang dorong. Nah, mundur. Makanya demokrasi ini nggak benar-benar demokrasi. Nah, cuma masalah lagi muncul dari kalangan ya Kristenan. Sama yang Henry bilang tadi, ekstremisme dalam kekristenan. Dan itu sering bahkan dibawa di khotbah bahwa bisa jadi contoh. Ini, aduh, penatua, masa mau khotbah, mau minum lebih dulu. Nah, ada konotasi negatif dan bisa memengaruhi jemaat. Nah, bagaimana orang mau menyikapi itu? Bahkan jemaat yang polos pun itu ada yang tak iyo-iyo, ada yang mengkritisi. Jadi gagasan ekstremisme itu muncul memang tentang cap tikus khususnya. Itu bagaimana? Masalahnya di Sulawesi Utara DP tabiat baminung itu lain. Tabiat baminung itu dari pagi so minum, itu salah. Minum itu nanti malam, nanti so habis kerja. Dan biasanya kalau di sini orang minum, kalau dia minum tiap hari berarti dia so pemabuk. Dia mesti ada rehabilitasi. Kalau dia minum tiap hari, berarti hari kerjaan. Di besok dia bisa apa kalau dia mabuk? Aneh kan nih, kalau dia mabuk terus tiap hari, berarti sudah masalah dia, ada permasalahan. Nah, itu perlu rehabilitasi. Nah, itu yang sebenarnya. Orang kalau DP kerja kurang minum-minum, ya itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau cuma minum-minum yang biasa-biasa tuh, ya apa? Ya enggak, kurang itu DP kerja ya. Iya. Ada ya, kayak tegur. kita adik Penani, dia bendahara jemaat kan di satu gereja di Sangir. Nah, dia itu karena sudah saking orangnya peminum keras, dia itu pagi itu kalau dia bangun tidur nggak minum cap tikus, dia bakalan merinding begitu, gemetar dan DP badan. Betul. Jadi makanya dia itu setiap saat jalan bawa cap tikus itu. Nggak tahu apakah sudah overdosis. Nah, itu yang harus direhabilitasi. Iya. Dia itu harus mungkin dari sudut itu, kemungkinan pemerintah atau orang-orang melihat itu. Iya, bisa jadi. Dengan dasar itu memang semua begitu. Mungkin atas dasar itu sama kalau dia cuma pakai dari perspektif kesehatan, sama dengan Jendri bilang tadi. Orang kalau konsumsi nasi 5 piring saban makan, pasti ada dampak, ada efek. Orang makan daging, hari-hari makan daging, ada efek juga kan.
Orang minum kopi setiap hari berapa gelas dengan gula yang banyak pasti ada efek. Kesehatan juga. Minum kopi kurang hari-hari. Pasti ada efek. Jadi Iya, kalau melihat dari perspektif kesehatan, Makan gula. dalam perspektif kesehatan, semua yang berlebih kan ada dampak negatif. Ya Jadi mungkin janganlah pokok, jangan apa, orang seolah-olah, konsumsi cap tikus yang berlebihan akan ada ini itu. Dalam konteks kesehatan ini, ada akan mendapatkan. Kok katut tuh lain-lain, makanan dan minuman lain. Ini dari slogan polisi kok salah. Itu kan bawa dampak negatif penilaian orang. Berhenti coba ganti. Bukan ini. Itu sih. Apa yang berhenti coba ganti? Orang cuma minum sedikit masa suning boleh. Kalau kok bawa mabuk, itu tuh. Berhenti coba mabuk, oke. Mar berhenti coba ganti. Salah itu. Itu berhenti bawa mabuk. Bukan berarti mau kasih berhenti orang bawa bagate kok itu tuh. Yang DP mabuk yang salah. Nah ini kalau dia langsung patok berhenti coba bagate ya, sudah boleh bagate. Apa ini sudah boleh mau bagate? Orang minum, cuma minum sedikit sudah boleh dong. Pikir saya cuma itu tuh dosa. Untuk menipu korupsi itu yang lebih dosa. Minum sedikit kata senimbol. Masuk di akal. Setelah ini kalau yang unik kalau orang mulai dalam konteks gereja. Banyak gereja yang mengatakan, cap tikus dilarang. Tetapi di saat terima persembahan dari hasil penjualan cap tikus, diterima dan didoakan kan. Realita di Jerman kan banyak begitu. Ataupun ada yang misalkan di kampung kita, ada tuh warung penjual cap tikus toh, dia jual cap tikus di samping barang-barang kebutuhan hari-hari lah. Nah, cuma kan yang paling untung kan cap tikus. Nah, di saat dia dapat untung, dia kasih ke DP anak. Kenapa kalau mau masuk gereja ataupun mau ibadah doi, dia kasih persembahan hasil keuntungan dari cap tikus. Tuh, apa yang salah di situ? Oh, ini waktu semua habis, nanti mau sambung ulang.